setelah melihat kondisi dari ibu mertua ini, ya, pastor mengadakan ritual sesuai agama Katolik dan mengatakan, ya mungkin sudah waktunya lah begitu. Jadi anak-anak minta maaf lah, walaupun beliau dalam keadaan koma, tadi ada pertanyaan koma tadi ya, setengah sadar, untuk masing-masing meminta maaf kepada ibu. Jadi semua anak-anak meminta maaf. Saya sendiri waktu saya minta maaf, betul ibu dengar. Ya saya bilang, Bu, maafkan kesalahan semua kesalahan saya. Ibu jawab, ya sama-sama Nak Iwa, saya juga minta maaf. Kelihatannya ibu sudah nggak lama lagi. Kan kita semua nangis di situ. Kita semua nangis di situ. Romo sama pastor juga melihat situasi seperti itu, tidak tahan, akhirnya keluar. Setelah semua anak minta maaf, kita menunggu. Ya mungkin Senin 11 Januari inilah ibu mertuanya akan meninggal. Karena napasnya sudah satu gitu. Terus saya bisikin, karena vakum ini saya bisikin istri saya, Mah, gimana kalau kita terapi pakai long vitology. Memang saya sampaikan tadi setelah ikut seminar ini saya tidak berani mengobatin orang, karena tadi kan saya katakan saya bener nggak bisa nggak gitu kan, jadi nggak pernah ngobati saya. Tapi karena melihat situasi seperti itu, saya coba dengan istri saya cakra 3 dengan empedu, saya yang terapi, istri saya cakra 7, jantung dan paru-paru. Dan itu tidak terlihat, tidak dikatakan 15 menit, itu lebih. Kita terapi begitu. Dan saya rasakan lama-lama nafas ibu mertua yang tadinya 311 ini gitu, itu sudah teratur. Jadi teratur nafasnya beliau itu. Nah kemudian kita lihat ternyata beliau tidur dengan nyenyak. Nah karena beliau sudah tidur dengan nyenyak, kita keluar semua dari kamar untuk berikan kesempatan beliau istirahat. Pada saat di luar ini ada adik ipar saya. Adik ipar saya ini entah ingin menguji saya atau memang betul ingin sembuh. Orangnya memang rada-rada sampai dia mungkin kenal gitu. Suryo, Pak. Jadi dia nih bilang, Mas, saya ini udah bertahun-tahun tidur itu cuma 2 atau 3 jam lah sehari semalam. Karena saya nggak bisa tidur, insomnia. Nah karena saya tahu sifatnya seperti itu, saya akan turunkan dulu egonya dia. Saya bilang begini deh, long vitology ini adalah suatu cara, suatu ilmu terapi yang asalnya itu dari Tuhan, saya bilang. Dari Tuhan. Di mana Tuhan sudah menyediakan energi yang tidak terbatas. Sehingga disebutnya di sini adalah energi semesta, energi semesta. Nah saya yang sudah mengikuti seminar ini, saya sudah dibuka cakra saya 7 sampai dengan 2 dari tingkat dasar sampai tingkat menengah, itu hanya menyalurkan energi yang ada di semesta ini kepada Anda, saya bilang gitu. Nah jadi nanti yang menyembuhkan Anda ini adalah sebetulnya Anda sendiri. Jadi saya bangkitkan egonya dia. Jadi Anda sendiri yang bangkit. Caranya bagaimana? Nanti saya bilang ada pernapasan dalam. Pernapasan dalam itu Anda ambil nafas dari hidung, keluarkan dari mulut 5 kali. Setelah itu Anda meram. Anda meram, saya akan menyalurkan energi ini kepada Anda. Tugas Anda berkonsentrasi. Saya bilang, konsentrasi mana? Anda kan mungkin pernah lihat di film, di TV, gimana sih tempat tidur yang enak itu? Anda bayangkan kan? Sambil Anda bayangkan konsentrasi itu tempat tidur yang enak, kemudian pakaian yang nyaman, dingin, dengan musik, air gemericik-gemericik, konsentrasi seperti itu. Saya bilang gitu. Sudah, setelah dia mengadakan pernapasan dalam, saya terapi dia. Cakra 7 dengan cakra 6 ini. Itu belum 10 menit dia sudah tidur. Belum 10 menit dia sudah tidur. Sampai istrinya bilang begini, Wah Mas, ini kalau saya tidak video, ini dia nggak percaya ini. Suami saya ini pasti nggak percaya, langsung di video oleh istrinya. Nah, kemudian karena sudah siang, sudah waktunya besuk, jadi banyaklah tamu datang kepada mertua. Nah, jadi cukup ramai, akhirnya adik ipar saya ini terbangun. Dia akhirnya sini, Mah, kita ini ada di mana ya? Jadi saking nyenyaknya dia sampai
sampai tidak sadar dia ada di mana. Nah kemudian kembali kepada ibu mertua, saya dengan istri setiap ada kesempatan kita terapi terus. Kita terapi terus, tidak terikat 15 menit atau berapa menit sampai ibu betul-betul tenang. Nah karena saya memang juga waktu tidak pamit pada Ibu Dewi, saya hanya WA saja, Bu saya mohon izin saya berangkat ke Magelang dengan mertua. Jadi gak enak juga kalau meninggalkan kantor terlalu lama, jadi saya pulang. Saya pulang ke Jakarta, istri saya tetap di Magelang untuk menerapi ibunya. Nah permasalahannya setelah kembali sehat itu di USG oleh dokter, oleh rumah sakit, dokter spesialis yang itu heran. Hasil USG-nya itu empedunya sudah kempes dan batu-batunya itu sudah berada pada posisi yang tidak mengganggu. Memang tidak hilang atau tidak hancur, tapi sudah pada posisi yang tidak mengganggu. Nah sehingga berangsur-angsur ibu mertua ini membaik. Nah hanya masalah makan sekarang, karena makan harus dari bagian gizi rumah sakit, itu rasanya tidak enak, sehingga ibu mertua ini nggak pernah bisa makan. Nah, karena kurangnya asupan, akhirnya badannya semakin lemah. Ini istri saya masih belum di sana, saya sudah di Jakarta. Akhirnya rapat keluarga, toh secara fisik ibu sudah baik. Bagaimana kalau pulang? Kata dokter, udah dulu sebaiknya pulang saja, pulang. Nah, setelah sampai di rumah, istri saya bilang, Pak, ini gimana ya ibu? Biar bisa makan. Saya bilang diterapi aja itu makanannya untuk ibu gitu kan, diterapi. Nah karena memang beliau sakit, jadi pertama masih sedikit tuh porsinya, tempe masalah diterapi, mau beliau habis 2 potong malah nambah langsung, terus minta bubur nambah habis. Nah semakin lama semakin banyak, sampai pada waktu itu istri saya ini kalau hari Minggu suka bikin nasi goreng gitu ya. Dan ini nasi gorengnya hebat lah pokoknya, paling enak. Semua keluarga ngakui enaknya itu. Nah akhirnya istri saya buat cukup banyak nasi goreng itu diterapi. Ini juga mungkin nanti saya mau tanya juga nih sama Master Wayne, kenapa nih? Diterapi nasi goreng itu dimakan oleh ibu mertua enak gitu ya, dimakan oleh saudara-saudara istri saya dan istri saya enak. Tapi kita kan ada hire suster ya, suster di rumah itu ada 3 orang bergantian, 2 yang jaga. Itu tapi suster itu begitu makan pahit, pahit sehingga diam-diam dibuang oleh dia. Wah istri saya marah sekali. Kenapa dibuang ini? Wah enak bu, pahit sekali gitu. Nah ini kenapa saya juga bingung gini. Kok kalau yang dari pihak keluarga setelah terapi oleh istri saya itu enak semua makan, termasuk ibu mertua yang sakit tadi. Tapi suster yang orang lain itu pahit jadi dibuang. Nah itulah. Saya nggak tahu kenapa, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Master W. Jadi itulah kesaksian saya. Mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini para peserta bisa lebih termotivasi untuk mengikuti acara ini. Dan saya juga setelah melihat perkembangan ibu saya sengaja meminta sahabat saya ini, coba tahun sendiri. Nah ini sahabat saya ini seminggu sudah 3 kali cuci darah. Nah, jadi mudah-mudahan anaknya sendiri sebetulnya dokter, ini ikut di sini dokter, anaknya perempuan, nah itu dengan istrinya. Saya minta untuk ikut di sini sehingga nanti setelah menguasai long physiology ini bisa membantu kawan saya itu. Bayangkan tadi mertua itu semua udah mengatakan dari dokter promo ya udah meninggal hari ini. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, masih diberi kepercayaan. Sehingga pada kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih tentunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberikan jalan dengan adanya long physiology ini, pada Ibu Dewi Kam yang sudah mengikutkan saya pada seminar long physiology, pada Master W beserta seluruh relawan yang juga sudah ya katakanlah membuka cakra, melatih saya selama 6 hari, sehingga dengan walaupun dalam kondisi terdesak saya mampu memanfaatkan long physiology ini untuk membuat sehat ibu mertua. Demikian kesaksian saya. Mohon maaf nih kalau agak panjang, ya. Terima kasih, selamat malam, selamat mengikuti long physiology.